Oke, jadi kita sedikit yang tadi. Kenapa muncul ini? Ya, jadi dalam manajemen basis model intinya adalah tidak ada model yang tidak ada model apa namanya, tidak ada paket model yang jelas itu, ya, yang komprehensif. Setiap pengguna bisa menggunakan model yang berbeda. Sorry, kok belum lupa di sharing. Tadi kepencet. Oke, jadi secara ini saya ulangi lagi. Jadi tidak ada paket manajemen model base, ya. Jadi tidak ada paket manajemen basis model seperti DBMS. Kalau DBMS kan ada ya, ada Oracle, ada ini macam-macam ya. Itu di apa namanya? Tidak ada paket program yang isinya adalah basis model. Gitu. Ya. Kenapa? Karena setiap apa namanya? Setiap orang ya itu bisa menggunakan model yang berbeda gitu ya. Ya, jadi tidak harus sama. Bahkan untuk persoalan yang sama itu bisa menggunakan model yang berbeda gitu. Nah, sayangnya juga tidak ada yang bisa diklaim ya, modelnya yang terbaik gitu. Ya, tidak ada klaim seperti itu gitu ya. Lalu banyak kelas model gitu. Ya. Kemudian di dalam setiap kelas itu ada pendekatan yang berbeda gitu. Ya. Jadi dalam beberapa hal gitu memerlukan expertise dan reasoning dari keahlian maupun penalaran dari pengguna gitu. Ya. Jadi ya memang intinya kita bisa dikontrol, fleksibel, ya seperti kemarin apa namanya karakteristik dari apa namanya karakteristik dari DSS gitu ya, ada interface gitu, ya. Kemudian meningkatkan konsistensi gitu. Nah sehingga sebenarnya kita sendiri yang membuat MBMS atau Sim Management Basis Model gitu. Yang intinya adalah ya user nanti bisa mengakses dan memilih model yang ada. Kemudian mencoba dan memanipulasi model yang ada, menyimpan model yang ada, memaintain model yang ada, membuat model baru gitu. Ya. Kadang-kadang yang baru bukan modelnya gitu. Kadang-kadang komponennya yang baru gitu. Ya, jadi itu kemudian ada bahasa modeling dan seterusnya. Saya kira itu secara Anda bisa membaca. Nah, yang berikutnya adalah penggunaan model. Jadi tadi sudah di DSS gitu ya. Nah, ini saya ulangi. Ya, ini di yang pertama ini. Jadi model apa sih yang diperlukan di dalam jadi di sini DSS-nya itu
memilih gitu ya. Nanti kita berikan contoh. Tapi intinya adalah harus ada data. Lalu model keputusannya apa? Ya, model keputusannya itu adalah ada model pembobotan, model penilaian, dan model perankingan. Jadi 3 itu. Dan kadang-kadang tidak ada satu model yang 3-tiganya. Ya. Pasti ada model yang diperlukan berbeda dengan yang lainnya. Lalu tadi pengguna SPK itu adalah manajer pimpinan atau kelompok pimpinan. Artinya secara umum pengguna SPK itu adalah decision maker atau pembuat keputusan. Nah, yang pertama di dalam ini saya kira di software engineering, ya. Yang pertama kali di dalam membuat software atau membuat sistem itu adalah menentukan permasalahan, gitu. Nah, apa sih permasalahan yang akan dilihat? Yang pertama adalah permasalahannya itu adalah menentukan keputusan yang akan dihasilkan. Jadi kalau kita membuat perumusan masalah, kita itu mau memutuskan apa gitu ya. Persoalannya itu adalah kita tuh memutuskan apa gitu. Nah, kalau kita hanya satu keputusan, mungkin cuman 2 ini aja yang dipakai, model pembobotan dan penilaian. Jadi yang menjadi DSS itu sebenarnya adalah model perankingan. Karena ini memilih dari beberapa, tapi kalau ini enggak. Jadi kalau DSS lengkap itu harus. Nah, kenapa saya mengatakan kalau satu keputusan atau biner itu bukan DSS? Karena dia tidak memilih. Ya. Jadi misalkan gini, menilai ujian tesis. Ya. Ujian tesis itu ada pembobotan, ada penilaian. Ya, ada pembobotan dan penilaian, tapi kan kita tidak memilih. Ya. Ini sudah ditentukan, oh kalau nilainya sekian, itu lulus, kalau sekian nggak lulus. Karena itu hanya 2 itu aja, lulus dan tidak lulus. Berdasarkan pada nilai, tidak memilih. Jadi dia hanya menggunakan pembobotan dan penilaian, tetapi tidak menggunakan perankingan. Pengajuan pengajuan kredit. Ya itu bukan DSS karena tidak milih. Kecuali artinya kalau pengajuan kreditnya itu 1 orang, itu tidak DSS. Tapi kalau misalnya bank menyediakan dana sekian juta, silahkan mengajukan pinjaman, nanti akan dipilih. Nah, itu mungkin bisa. Tapi bisa juga enggak gitu. Jadi mungkin nanti akan ketemunya
Yang ini adalah berapa sih siapa yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pinjaman. Nah, itu beda. Itu mungkin bisa masuk di DSS gitu. Ya. Nah, oleh karena itu harus ada alternatif keputusan gitu. Ya. Biner itu bukan berarti milih satu dari dua. Ya. Jadi kalau dua calon seperti kemarin pilihan presiden, itu termasuk DSS karena kita bukan milih ya dan tidak. Ya, kita kemarin memberikan prioritas ya, Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Itu dengan pertimbangan masing-masing yang berbeda. Jadi kalau misalkan orang memilih Pak Jokowi, berarti urutannya sebenarnya Pak Jokowi kemudian Pak Prabowo. Kalau orang memilih Pak Prabowo, berarti apa namanya? Pilihan satunya Pak Prabowo, pilihan keduanya Pak Jokowi. Nah, ini kan kemudian nanti digabungkan. Ya. Jadi penting ada alternatifnya gitu ya. Nah, cuman kalau milihnya itu bebas, nah itu kalau ujian pilihan ganda nggak mudeng, kemudian hitungan benik, ya, itu bukan DSS itu, karena milihnya asal gitu ya. Jadi harus ada prioritas, jadi tidak ada. Lalu keputusan tadi ada yang individu, ada yang kelompok. Yang individu itu saya sebut dengan simple DSS. Jadi DSS yang ya saya anggap sederhana gitu. Walaupun enggak juga. Nah, untuk menentukan dia itu DSS apa bukan, grup apa bukan, ya kita harus berdiskusi dengan yang mempunyai persoalan gitu. Nah, sekarang bagaimana yang individu? Ya, jadi bagaimana proses pembuatan keputusan? Maksudnya ini proses bukan seperti yang kemarin, ya. Ada apa namanya fase intelijen, fase ini tidak. Tetapi ini sebenarnya sudah pada fase desain. Bagaimana kita mendesain untuk membuat keputusan. Ya. Yang pertama itu adalah menentukan. Jadi setelah kita membuat keputusan, bentar, saya tulis di sini. Jadi gini, pertama kali adalah keputusan apa yang dipakai? Keputusan apa? Kita tuh membuat keputusan apa? Nah, kemudian setelah kita mengetahui penjelasan, apa yang menjadi dasar memutuskan? Misalnya tadi, keputusannya mahasiswa teladan. Ada teladan 1, 2, 3. Dasar untuk memusnahkan mahasiswa teladan itu apa?
Misalkan tadi IPK, lama studi, kemudian SKS gitu ya, SKS total, kemudian aktivitas organisasi. Dasarnya adalah IPK, lama studi, SK total. Nah, kita tentukan. Nah, setelah kita menentukan dasar untuk memutuskan, kriterianya apa? Kriterianya apa? Misalkan di sini IPK-nya tertinggi. Kriterianya IPK-nya tertinggi, lama studi terpendek. SKS total terbanyak. Kemudian aktivitasnya terbanyak. Nah, setelah kita mulai dasar untuk memutuskan, kemudian kita menentukan kriterianya, lalu yang dilihat lagi adalah tingkat kepentingan ini saya sebut dengan parameter. Tingkat kepentingan parameter dalam memutuskan. Jadi mana yang paling penting dari IPK, lama studi, dan apa namanya? Jadi masing-masing itu ini sebenarnya tidak harus ini kemudian kriteria. Ini sebenarnya bisa apa namanya? Tidak terdapat pada kriteria. Maaf. Ini bisa gambarnya itu bisa begini. Bisa begini. Jadi misalnya di sini urutannya adalah misalkan IPK, kemudian SKS, kemudian lama studi, lalu aktivitas, misalkan ya, kemudian baru SKS total. Ini paling tidak urutannya adalah IPK yang paling penting, SKS, aktivitas, SKS. Ini lama studi, sorry. Ini lama studi. Jadi
Nah, kemudian setelah itu, setelah menentukan parameter, kemudian kita mengambil data. Ya, mungkin di sini setelah ini. Setelah kita menentukan kriteria, ini kita ambil datanya. Jadi setelah kriteria kita ambil data. Ambil data. Ambil data dari alternatif. Ambil data alternatif berdasar parameter. Jadi ambil data alternatif berdasar parameter. Jadi misalkan mahasiswa A, IPK-nya berapa, lama studi berapa, SKTO berapa, aktif organisasinya, aktif pangkat, dan seterusnya. Atau berapa aktivitas yang diikuti. Nah, setelah kita mengambil data dan alternatif, data alternatif ini berdasar pada kriteria, ini panahnya terbalik apa enggak ya? Terbalik ini. Nah, panahnya terbalik. Ya, ini terbalik. Ini tidak terbalik. Ini terbalik. Nah, setelah kita punya kriteria dan data ini, maka yang kita peroleh adalah kita melakukan penilaian. Penilaian data alternatif. Kelihatan nggak nih tulisannya? Ya, masih kelihatan. Nah, bersama dengan tingkat kepentingan ini dan penilaian data alternatif, maka kita akan memperoleh keputusan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi data alternatif itu misalnya tadi kita memperoleh misalnya satu dengan tabel gitu ya. Ini mahasiswa 1, ini mahasiswa 2, ini mahasiswa 3 misalnya. Nah, ini ada IPK, lama studi, SKS, lama studi, aktivitas. Misalkan ini 3,57, 3,63, 3,51. Ini SKS-nya misalkan 30, ini 25, ini 32. Lama studinya ini misalkan 3 semester, ini 2 semester, ini 4 semester. Aktivitas, banyak aktivitasnya, ini ada 4 organisasi, ini 2 organisasi, 3 organisasi, 4 organisasi. Nah, kemudian dari sini kita nilai berdasarkan pada kriteria. Ya, tadi kan kriterianya ini tertinggi, ini terbanyak, ini singkat,
ini terbanyak. Nah, lalu kita nilai nanti. Cara menilainya nanti. Nah, dari sini kita boleh nilai. Nilai 1, 2, 3. Berarti pada ini, lalu kita akan memperoleh ini nama IPK 1, IPK, SKS, lama, aktivitas. Nah, ini nanti ada nilainya. N11, N12, N13, N21, N23, N22, N23, N31, N32, N33, dan N41, N42, N43. Nah, lalu di sini pada tingkat kepentingan, ya, tingkat kepentingannya 8, ini 7, salah, ini 6, mana tadi? SKS 6, ini 5, ini 3 misalnya. Nah, lalu nanti dari apa namanya ini tingkat kepentingan. Nah, dari sini kita akan beroleh hasilnya itu adalah ranking. Nah, ini metodenya nanti macam-macam. Tapi intinya adalah seperti itu. Ya. Jadi pilih alternatif dengan data sesuai parameter yang digunakan. Penilaian berasal pada kriteria. Ya. Pembuatan parameter itu nanti menentukan kepentingan, nanti ada mana. Dan scoring, lalu proses pembuatan. Nah, sedangkan kalau grup itu bisa pembobotannya itu dimodifikasi atau scoringnya dimodifikasi. Lalu kalau kelompok itu ada bobotnya masing-masing membuat keputusan. Jadi misalkan untuk mahasiswa teladan yang menentukan adalah kaprodi, dekan, dan pembantu rektor 1. Nah, itu bobotnya bisa beda-beda gitu. Mungkin pembantu rektor 1 yang terbanyak. Kemudian dekan, kemudian baru kaprodi. Ada yang sebaliknya gitu. Kaprodinya karena yang paling tahu, maka dia yang paling banyak menentukan gitu. Ya, jadi artinya masing-masing itu punya kepentingan yang sendiri-sendiri, ya. Tingkat kepentingan sendiri-sendiri. Itu kira-kira proses pembuatan keputusan gitu. Tadi sudah saya berikan contoh gitu. Nah, sekarang kita lebih rinci lagi. Ya. Jadi menentukan parameter dan kriteria. Ya. Menentukan parameter dan kriteria. Nah,
kadang-kadang parameter itu apa ya? Ada subparameter lah, gitu. Ya. Contohnya ini. Tadi sebenarnya apa namanya dari diagram influence tadi itu bisa menunjukkan bahwa kadang-kadang kita mempunyai subparameter. Jadi kadang-kadang gini, ya contohnya tadi, contohnya untuk beli komputer. Jadi ada harga, ada hardware, ada software, ada vendor. Parameternya ini. Tapi mungkin tidak hardware itu tidak hanya asal melihat hardware-nya. Tapi misalnya dari hardware itu kita melihat hard disk-nya, kita melihat RAM-nya, kita melihat memorinya. Software kita lihat operating system-nya dan program aplikasi. Hard disk yang kita lihat apa? Misalkan apa namanya, kapasitas, lalu mungkin speed. RAM-nya mungkin kapasitas dan apa ya, jenisnya apa ya? Kok memori tadi? Monitor. Nah, ini kan ada subnya. Monitor apa? Misalkan ukuran, resolusi. Nah, jadi untuk beli komputer ini dilihat sampai ke bawah. Ya. Mungkin mau beli HP juga gitu. Mau beli HP, nah, misalkan HP, ini harga, merek, spek, warna. Warna itu masuk spek ya. Nah, masuk spek. Jadi speknya misalkan di sini apa namanya, memorinya gitu, mungkin warnanya, mungkin apa lagi lah, apa namanya, kameranya, dan seterusnya. Ya, jadi kadang-kadang melihat ada beberapa ini. Jadi untuk satu parameter itu bisa subparameter gitu. Nah,
Nah, kemudian di mana letak apa namanya kriteria? Kriteria itu letaknya ada di level terendah. Nah, nanti apa namanya data itu yang diperlukan adalah data pada parameter level terendah. Jadi yang memerlukan data dan kriteria itu yang terendah. Jadi oh ini cabang ini yang terendah. Berarti yang di belum saya indikan. Ya. Jadi yang saya lingkari ini kan level terendah. Level terendah bukan level apa namanya level paling ujung lah kalau tidak terendah. Nah ini yang apa namanya jadi yang dilingkari itu ini perlu kriteria dan data. Jadi yang hardware, software, hard disk, RAM, monitor ini nggak perlu data. Datanya apa? Yang diperlukan untuk RAM itu hanya kapasitas dan jenis, gitu. Hard disk dan kapasitas dan speed. Monitor ukuran dan resolusi. Yang HP yang diperlukan harga, merek, memori, warna, mungkin kamera. Maksudnya resolusi kamera. Resolusi kameranya. Nah, jadi yang dilingkari itu perlu kriteria dan data. Gitu. Nah, tadi sudah saya sebutkan contoh kriteria. Secara ini kriteria itu terbagi ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis kriteria. Ada yang mengatakan benefit, ada yang profit. Benefit, profit itu sama. Yaitu kalau data untuk parameter tersebut semakin tinggi, memberikan dukungan prioritas yang lebih baik. Sedangkan cost itu sebaliknya. Semakin tinggi, maka justru tidak semakin mendukung. Artinya prioritasnya semakin rendah. Lalu yang ketiga adalah match. Ya. Jika data untuk parameter tersebut mendekati dengan target yang ditentukan. Nah, jenis kriteria ini nanti akan menentukan nilai untuk parameter tersebut. Ya, jadi jadi kriteria itu kalau jadi masing-masing itu kita lihat. Jadi apakah benefit atau cost. Jadi ada apa namanya semantiknya. Kemudian nanti ada jenisnya. Ya. Jadi contohnya, contoh dari sini.
Ambil contoh harga. Semantiknya apa? Gitu. Kriterianya. Ini jenisnya. Jadi benefit itu begini. Benefit itu semakin tinggi, maka nilainya juga semakin tinggi. Sedangkan cost itu semakin tinggi, ini jadi semakin rendah. Gitu. Nah, kalau match itu dia tidak semakin tinggi, semakin dekat. Semakin dekat, maka semakin tinggi. Semakin jauh, semakin rendah. Artinya ini semakin turun, dia semakin turun. Kalau ini semakin turun, dia semakin naik. Semakin dekat, dia naik. Semakin jauh, dia turun. Itu match. Jadi misalnya di sini harga. Kriterianya apa? Oh, harga kriterianya yang termurah. Artinya semakin murah, semakin diinginkan. Oh, berarti ini apa? Cost. Kemudian kapasitas hard disk. Kapasitas hard disk. Oh, ini yang terbesar. Terbesar, oh berarti benefit. Kenapa benefit? Karena semakin besar, semakin diinginkan. Speed, ini juga sama. Paling cepat. Oh, berarti dia benefit. Speed hard disk. Kemudian kapasitas RAM. Ini terbesar juga. Nah, ini benefit. Nah, sekarang kalau itu jenis. Nah, ini tergantung jenisnya apa. Nah, karena kalau jenisnya itu ya yang disukai. Nah, kalau kita bicara yang disukai, maka semakin disukai, makanya kan menjadi benefit. Nah, nanti kita lihat bagaimana kalau menuliskan seperti ini. Ukuran monitor. Ukuran monitor itu tidak selalu yang terbesar atau yang terkecil, apalagi kalau kita bicara notebook. Kalau terlalu besar, berat membawa. Kalau terlalu kecil, nggak bisa melihat. Nah, biasanya kriterianya, misalkan 14 in. Artinya semakin mendekati 14 in, semakin diinginkan. Kalau ada 14, ya sudah 14. Gitu. Jadi, sehingga apa? Ini adalah match. Semakin dengan 14 in, maka dia semakin resolusi terbesar. Ya, ini benefit. OS, dan seterusnya. Jadi kita membuat ini. PA. Nah, OS misalkan inginnya si Unix gitu. Nah, ini match. Artinya semakin dekat dengan Unix, dia semakin yang dipilih. PA ini tergantung pengamatan. Artinya dilihat softwarenya apa aja yang ada gitu. Nah, ini berarti benefit. Biasanya dipakai sebagai benefit. Kemudian vendor, ini misalkan yang terkenal. Artinya semakin terkenal dia ini, lalu ini berarti benefit.
Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada kriterianya apa, lalu masuk jenisnya apa. Ya. Oke, jadi ini kira-kira menentukan ini. Jadi yang hard disk, RAM, monitor nggak perlu. Hardware, software nggak perlu. Ya, tapi ini harga vendor. Jadi yang di ujung kalau di level terendah itu dalam arti yang ada di ujung gitu. Ya. Jadi menentukan parameter dan kriteria. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita menentukan parameter dan kriteria, ya sebenarnya menentukan parameter, kriteria itu tidak ya apa namanya bisa belakangan sih gitu. Artinya setelah kita menentukan parameter, maka kita menentukan tingkat kepentingan. Nah, tingkat kepentingan itu dinyatakan dalam bentuk apa yang disebut dengan bobot. Ya. Ini dengan asumsi bahwa apa namanya kepentingannya itu tidak misalnya sama-sama penting atau sama-sama tidak penting, ya itu tidak seperti itu. Jadi ada yang lebih dipentingkan antara satu parameter dengan parameter yang lain. Ya. Nah, jadi bobot itu apa? Bobot itu adalah besarnya pengaruh parameter dalam menghasilkan keputusan seperti tadi. Berapa bobot dari gejala itu untuk menentukan dia kena penyakit apa? Ya. Nah, itu biasanya yang tahu adalah ahlinya. Dan bobot itulah yang nanti akan menentukan apa namanya perankingan gitu. Ya. Jadi 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 dari contoh ini pertama kita menentukan bobot harga hardware, software, vendor. Ini kita tentukan dulu. Yang selevel ini. Yang langsung. Jadi mungkin bisa dipikirkan mana yang lebih penting, kemudian baru kita beri nilai. Nah, inilah yang sebenarnya konsep dari persoalan tidak terstruktur. Karena apa? Karena harga, hardware, software ini semula tidak ada nilainya. Ya orang bisa aja menggunakan saya sama aja, ya tidak apa-apa. Berarti kalau sama aja bobotnya sama 1111.
Ya boleh aja, yang penting tidak nol. Yang penting sama, mau ditulis 1, 1, 1, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 5, 5, 5, ya enggak apa-apa. Kalau itu sama. Nah, tapi kalau misalkan saya beli komputer itu dilihat dari yang penting adalah vendornya. Ya, berarti vendornya yang paling tinggi nanti nilainya. Setelah vendor apa? Mungkin hardware. Setelah itu harga, setelah itu software, bisa aja. Jadi misalkan saya tuliskan dulu rankingnya sebelum saya menentukan. Ini saya tuliskan dulu. Oh ini vendor, kemudian hardware, ini kemudian software. Nah kemudian diberi bobot. Kalau satu, nah semakin tinggi tingkat kepentingannya, bobotnya semakin besar. Saya bisa menggunakan, misalkan di sini saya kasih bobot 8. Ini saya kasih bobot 6. Ini saya kasih bobot 4. Ini saya kasih bobot 3. Boleh aja. Ini misalkan. Ini urutannya. Ini bobotnya. Kemudian yang kalau ini bobot komputer, ya komputer. Nah setelah itu bobot masing-masing. Jadi, nah ini harus sendiri, tidak bisa ini jadikan satu, tidak beda dengan di sini. Ini karena cuma satu, ya, bapaknya satu. Nah, ini kan bapaknya 2, jadi harus satu-satu. Jadi bobot hardware dulu. Ini misalkan. Ya, bobot hardware. Berarti kita menentukan bobot hard disk, RAM, monitor. Nah, misalkan di sini hard disk yang mungkin RAM-nya nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. Misalkan urutannya. Nah, karena RAM yang paling penting saya kasih nilai. Misalkan ini 0,7. Ini 0,4. Ini 0,2. Boleh aja. Lalu yang ketiga, bobot. Ini saya belum membicarakan bagaimana menentukan bobot ya. Ini baru contohnya. Ini misalkan bobotnya. Kemudian bobot software, yaitu operating system dan program aplikasi. Nah, misalnya ini 1, ini 2, karena cuma 2 ya, ini mudah. Misalnya di sini 0,6, 0,4. Setelah itu bobot hard disk. Nah, bobot hard disk. Ini kapasitas dan speed. Misalnya kapasitas itu yang tertinggi. Saya kasih ini 1, ini 2. Misalkan di sini 0, saya kasih bobot 8, ini 6. Sengaja saya kasih nilai berbeda-beda. Itu sampai RAM aja. Nilainya sama. 5 bobot RAM atau bobot monitor ya. Itu adalah ukuran resolusi. Nah, ukuran ini saya pentingkan, ini 1, ini 2, nah ini saya kasih 7, ini saya kasih 4. Dan seterusnya. Nah, bobot yang kita pakai, jadi
Yang ini, jadi kalau kita menghitung bobot ini adalah bobot relatif terhadap hardware. Jadi ini bobot relatif terhadap hardware. Ini juga sama. Maaf, tanahnya sini. Ini juga sama. Bobot relatif terhadap software. Yang ini bobot relatif terhadap hard disk. Yang ini bobot relatif terhadap monitor. Nah, kemudian yang dipakai adalah bobot mutlak. Jadi kalau bobot relatif, lalu berapa bobot mutlaknya? Mutlak. Nah, sebelum kita menentukan bobot mutlak, maka yang pertama kali adalah semua bobot dinormalkan. Apa artinya normal? Yaitu nilainya antara 0 sampai 1, jumlahnya 1. Itu normal. Jadi nilainya di antara 0 dan 1. Jumlahnya 1. Nah, bagaimana kita menghitung bobot normal? Ini gampang. Jadi misalkan bobotnya, bobot aslinya gitu ya. Misalnya B1, B2, B3, B4. Maka bobot normalnya itu adalah misalkan B1 aksen, itu B1 dibagi sigma B1 plus B2 plus B3 plus B4. Ini B2 aksen nggak sama dengan B2 dibagi B1 plus B2 dan seterusnya. Ini seterusnya, ini juga seterusnya. Nah, ini akan menjamin bahwa B1 aksen, B2 aksen itu antara 0 dan 1, dan jumlahnya mesti 1, karena nanti kalau dijumlahkan ya sama dengan di bawah. Nah, oleh karena itu bobot normal dari, berarti ini belum normal gitu. Jadi untuk nomor 1, bobot normalnya, kita tulis bobot normalnya dulu. Jadi untuk yang apa namanya, bobot komputer gitu ya. Ini harga hardware, software, vendor. Nah, ini jumlahnya berapa itu? Jumlahnya 21. Berarti harganya itu 4/21, 6/21, 3/21.
21 8/21. Kemudian yang kedua, bobot hardware, harddisknya, harddisk, RAM, monitor. Nah, ini jumlahnya tidak sama dengan 1. 0,4 ini berarti 0,4 dibagi jumlahnya ini. Ini 01,3. 0,7 dibagi 1,3 dan 0,2 dibagi 1,3. Ini kalau dijumlah ini 1. Untuk software juga sama. Bobot software untuk OS dan program aplikasi. Nah ini jumlahnya sudah 1. 0,6 jadi nggak perlu. Ya, tetap saja 0,6 ke 0,4. Bobot harddisk yaitu harddisk itu berarti kapasitas dan speed. Nah, ini jumlahnya tidak 1. Jadi 8/14, 6/14. Yang kelima itu bobot monitor. Itu ukuran dan resolusi. Nah, ini menjadi 7/11 dan 4/11. Oke. Nah, bobot mutlak itu adalah bobot parameter pada level paling ujung. Jadi bobot mutlak itu adalah bobot parameter paling ujung dalam diagram pohon. Kalau cuma satu level ya sudah dia sendiri. Tapi kalau itu tadi beberapa level ya yang paling ujung gitu. Ya harus akan gitu. Jadi ini tadi yang paling ujung adalah kapasitas. Jadi misalnya di sini, nah bobot mutlak itu adalah bobot parameter paling ujung bobot parameter paling ujung dikalikan bobot di atasnya sampai level 1. Jadi tadi yang paling ujung adalah kapasitas HD. Jadi bobot kapasitas hard disk itu adalah bobotnya sendiri itu adalah 8/14. Jadi bobot relatif. Jadi gini, bobot mutlak kapasitas hard disk
itu sama dengan bobot relatif kapasitas hard disk terhadap bobot hard disk. Nah, gini aja. Bobot relatif kapasitas hard disk kali bobot kapasitas bobot hard disk kali bobot relatif. Bobot relatif hard disk kali bobot relatif hardware. Jadi sama dengan 8/14 kali 0,4/1,3 kali bobot hardware itu adalah 6/21. Nanti bobot mutlak speed hard disk, bobot mutlak speed hard disk, yaitu bobot speed hard disknya itu adalah 6/14 kali bobot dari 0,4/1,3 kali 6/21. Bobot mutlak AS, bobot mutlak OS, itu adalah bobot relatifnya itu 0,6 kali bobot software. Bobot software itu adalah 3/21. Jadi ini bobot relatif OS kali bobot relatif software. Jadi 0,6 kali 3/21. Itu. Seterusnya. Itu kalau jadi itu bagaimana menentukan bobot mutlak dan bobot relatif. Nah, sekarang ketepatan dalam pembuatan akan mempengaruhi efektivitas atau hasil keputusan tentu saja. Nah, bagaimana metode pembobotan? Ada yang langsung, ya contoh yang saya sampaikan tadi langsung. Ya. Nah, cuman kalau langsung itu dia gini ya, boleh seharusnya itu orang yang sudah berpengalaman. Atau kalau enggak ya ngawur. Jadi ada dua kemungkinan. Memang dia berpengalaman,
Tapi bisa juga karena dia asal. Gitu. Jadi bisa asal, ya, asal ngisi. Bisa juga karena memang sudah pengalaman. Atau bisa juga karena keinginan. Nah, jadi untuk yang langsung, itu bisa karena pengalaman, bisa karena keahlian, bisa karena asal, bisa karena keinginan. Jadi bisa seperti itu. Ada yang ya sesuai dengan peraturan. Ya, memang peraturan dibuat untuk menentukan bobot. Jadi seperti dalam ujian tesis, bobot presentasi 15, bobot metode penelitian 20, bobot hasil dan pembahasan 10, dan seterusnya. Itu sudah aturan yang nggak tahu dulu aturan itu yang dibuat oleh prodi. Itu. Nah, nanti akan ada suatu metode yang boleh dikatakan memudahkan ya. Memudahkan di dalam, jadi gini, atau mengurangi kengawuran atau keasalan gitu ya. Asal ngasih bobot. Ya. Yaitu dengan metode yang kita sebut AHP. Nanti kita bicarakan. Metode AHP itu seperti apa sih dan apa gunanya? Tapi intinya adalah dia menolong orang yang tidak pede di dalam menentukan bobot. Ya. Tidak pede di dalam menentukan bobot. Karena tadi ketepatan dalam bobotan itu mempengaruhi hasilnya. Nah, nanti kita lihat kenapa dia bisa menolong. Tapi intinya AHP itu nanti kalau nggak pede menggunakan metode langsung. Gitu. Nah, tadi kalau sudah ditentukan bobotnya, menentukan nilai. Nah, nilai ini sebenarnya independen sih. Boleh menentukan nilai dulu, bobot dulu. Tapi intinya harus ada nilai bobot. Perkara ngitungnya setelah menentukan nilai atau sebelum menentukan nilai, itu enggak masalah. Jadi tidak ada aturan bahwa tentukan bobot dulu baru nilai. Enggak ada. Kecuali dalam kasus tertentu, ya. Jadi dalam kasus tertentu, rasanya sih independen gitu. Nah, ini yang umum. Kecuali nanti ada metode khusus, metode keputusan khusus, cara untuk menentukan nilai. Jadi tadi sudah ditentukan data itu pada parameter pada ujung. Nah, sekarang tipe data. Tipe data itu bisa numerik, bilangan, harga, kecepatan, kapasitas. Itu kan numerik. Ya. Tapi ada yang datanya itu bersifat enumerated. Enumerated itu sebenarnya dia tidak numerik, tetapi kita bisa tahu urutannya. Contohnya
golongan PNS atau golongan jabatan fungsional dosen. Jabatan fungsional dosen itu ada asisten ahli, lektor, rektor kepala, guru besar. Itu kan tidak numerik, tetapi kita bisa mengurutkan. Ya, yang paling rendah itu adalah asisten ahli, di atasnya itu lektor, di atasnya lagi rektor kepala, di atasnya lagi guru besar. Biasanya sebelum asisten ahli itu ada TP, ya, tenaga pengajar. Itu belum punya jabatan akademik. Enumerated. Pangkat di dalam kepolisian maupun TNI. Dari kopral, letnan 2, letnan 1, dan seterusnya. Sampai ke brigjen, majen, lejen, dan jenderal. Nah, saya nggak hafal ya. Mungkin kopral, letnan 2, letnan 1, kapten. Habis kapten itu kalau dulu kapten, mayor, letnan kolonel, kolonel, brigjen, kemudian mayor jenderal, letnan jenderal, baru jenderal. Itu polisi zaman dulu. Bukan zaman dulu. Sekarang kan ada AKBP, itu nggak hafal saya malah. Saya hafalnya yang lama karena dulu almarhum mertua itu masih pakai letnan kolonel. Ya, kalau dulu kan, nah itu kan enumerated. Jadi yang paling rendah itu kopral, kemudian letnan 2, letnan 1, mungkin bintara ya, saya nggak tahu apakah ada bintara. Syaratnya kopral, letnan 2, letnan 1, kemudian kapten, kemudian mayor, letnan kolonel, kolonel, jenderal, dan seterusnya. Itu contoh enumerated. Gitu. Lalu nominal. Ya, jadi nominal itu dia tidak mempunyai nilai. Dia nanti akan mempunyai nilai manakala kita beri nilai. Misalkan gini, warna. Kenapa uang itu kita sebut nominal? Ya. Uang itu kalau angkanya itu Anda coret, ya, uang kertas atau uang ini, maka itu sudah nggak ada harganya. Ya. Atau misalkan jarumnya, benangnya itu Anda ambil, nggak usah angkanya dicoret, benangnya Anda ambil aja, itu sudah nggak ada harganya. Dia menjadi berharga karena dia dikasih angka. Kalau tidak dikasih angka atau dikasih cap gitu, ya sama aja sih harganya satu kertas. Atau misalkan uang logam. Ya uang logam itu dia menjadi ada harganya karena dikasih angka. Ya. Jadi kalau nggak ada angkanya, ya nggak ada harganya. Itu namanya nominal. Maka disebut dengan nominal. Warna itu nggak ada angkanya, tapi nanti bisa kita kasih angka. Vendor itu juga nominal. Nah. Lalu ada lagi data yang dibentuk karena adanya pengamatan. Artinya kita nggak bisa merinci data satu persatu, tetapi kita amati aja gitu. Misalkan gini, interior mobil itu kan banyak sekali. Kalau satu persatu mungkin nggak ini, tapi ya udah kita lihat kita amati aja mobil ini interiornya bagaimana, mobil ini, lalu nanti kita bandingkan antar mobil. Ya. Sama seperti kalau kita lomba
lomba modifikasi mobil misalkan. Itu dilihatnya dari pengamatan itu ya. Bukan dia dari satu persatu. Nah, kemudian data itu dikasih nilai berdasarkan kriteria yang digunakan. Jadi berdasarkan kriteria yang digunakan gitu. Nah, sekarang nah, kita lihat dari yang numerik dulu atau numerated. Nah, enumerated itu atau numerik nanti terutama numerik ya. Enumerated itu bisa langsung diganti dengan numerik, dengan rating. Data itu nanti bisa kita nilai secara langsung. Ini terutama untuk metode Topsys. Ya. Lalu yang kedua itu adalah rating. Rating itu yang diinginkan diberi rating tinggi. Jadi kalau harga yang paling murah ya diberi rating tinggi. Kemudian misalkan hard disk, kapasitas hard disk itu ya numerik ya. Yang paling tinggi diberi ini. Jadi contohnya begini. Jadi misalnya kita bicara harga dulu. Saya punya 3 komputer atau 4. Misalkan ini harganya 15, ini 18, ini 22, ini 19. Kemudian yang satu itu kapasitas hard disk. Ini tengah, ini 2, ini 1,8, dan kapasitas hard disk ini dalam juta rupiah. Ini 1,5 rupiah. Ini 1. Ini terabyte, ini juta rupiah. Nah, misalkan tadi kita sudah menentukan bahwa ini merupakan cost dan ini benefit. Nah, bagaimana kita memberikan nilai? Sekarang kalau kita mulai dengan rating. Rating dari harga.
Ini K1, K2, K3, K4. Ratingnya ini biasanya berdasarkan K4 berarti mulai dari 4. Jadi kalau kita menggunakan rating, maka yang paling murah itu yang diberi rating paling tinggi. Rating tinggi itu dikasih skor tinggi. Jadi karena ada 4, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Kemudian kapasitas hard disk. Nah, ini sebaliknya benefit. Berarti yang terendah dikasih rendah. Jadi ini 1 atau yang tertinggi ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Ini kalau kita menggunakan rating. Jadi mengurutkan dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil. Nah, tetapi ini ada yang tidak fair. Gitu. Tidak fairnya bagaimana? Antara K1 dan K8 ini selisihnya 3 juta. Tetapi skornya sininya 1. Sementara K2 dan K4 itu selisihnya 1 juta, skornya juga selisih skornya 1, kan tidak fair. Jadi menjadi tidak fair. Ini juga sama. Antara 2 dan ini skornya 4, ini selisihnya 0,2, selisihnya 1. Sementara ini K4 dengan K1, ini selisihnya setengah tera, selisih skornya 1, kan nggak fair gitu. Jadi rating ini untuk data numerik ini tidak terlalu fair atau kurang fair. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Boleh aja, karena itu metode yang memang dia inginkan, nggak apa-apa. Nah, agar supaya lebih fair, ada metode lain yang lebih fair. Jadi kurang fairnya tadi K1 ke K2 ini selisihnya 3, tapi selisih nilainya ini harganya selisih harganya 3, tapi nilainya selisihnya 1. Sementara tadi K2 ke K3 selisihnya 1, nilainya 1, jadi ini tidak fair. Nah, untuk membuat fair itu ada 2 metode. Yaitu metode interpolasi nanti metode normalisasi. Dia lebih fair. Saya bicarakan metode normalisasi dulu. Normalisasi. Kalau dia kos, skornya adalah benefit dulu aja. Kalau dia benefit, maka skornya itu adalah data dibagi data maksimum.
data terbesar. Kalau dia cost, skornya atau nilainya, itu adalah data terkecil dibagi datanya. Nah, sekarang kita lihat normalisasi. Karena ini cost yang kita cari adalah data terkecil. Data terkecil itu adalah 15. Sehingga untuk harga K1, K2, K3, K4. Nah, berarti data terdiri dibagi data, jadi 15 dibagi 15, 15 dibagi 18, 15 dibagi 22, 15 dibagi. Kenapa? Karena ini untuk menjamin bahwa data yang terkecil itu akan mendapatkan nilai terbesar. Karena dia tadi cost itu berarti data terkecil nilainya terbesar. Jadi semakin kecil semakin besar dia semakin kecil. Makanya di sini lalu menjadi data terkecil dibagi data. Itu alasannya kenapa. Nah, kenapa yang ini dibalik? Ini untuk menjamin bahwa data terbesar itu mendapatkan nilai yang terbesar. Karena dia benefit. Itu. Sehingga kalau kita lihat dari kapasitas hard disk-nya, ini berarti yang kita cari adalah data terbesar. Itu adalah 2. Jadi kapasitas hard disk itu menjadi 1/2, 2/2, 1,8/2, dan 1,9/2. Jadi sama seperti tadi, di sini 4, ini terbesar, ini terbesar 4, ini terbesar 1, ini terbesar 4, ini terbesar juga 1. Cuman terkecilnya tidak 1, tapi ini terkecilnya 15/22, ini terkecilnya setengah. Itu normalisasi. Nah, yang ketiga, itu adalah interpolasi. Interpolasi itu sebenarnya menggunakan hitungan persamaan garis. Jadi persamaan garisnya gini. Kalau saya punya A ini B, ini YA, ini YB, kemudian ini adalah X, data yang mau kita hitung. Ini diketahui A, B, YA, YB, ini diketahui. Itu ditentukan lebih dulu. Maka ini YX, berapa YX-nya? YX-nya itu adalah ini dengan rumus matematik, saya kira akan mudah.
yaitu X min A dibagi B minus A kali YB minus YA plus YA. Nah, apa itu AB, YA, dan YB? Apa itu AB, YA, dan YB? A itu adalah data terkecil. Saya tulis D min. Sedangkan B itu adalah data terbesar. D max. Apa itu YA? YA itu adalah skor data terkecil. Skor data terkecil. Saya tulis S min. Sedangkan YB itu adalah skor data terbesar. S max. Kita tulis begini. Nah, kalau benefit maaf jadi tulisnya cost. Kalau benefit maka S min itu lebih kecil daripada S max. Biasanya S min-nya itu 1, S max-nya banyaknya alternatif. Atau banyak data. Jadi dalam hal ini 4 alternatif data. Tapi kalau cost itu S min lebih besar daripada S max. Itu. Dalam ini S min-nya itu adalah 4, S max-nya 1. Dengan demikian untuk apa namanya, untuk data ini kita mempunyai D min, D max, S min, S max. Oh, ini kalau dasar. Jadi D min, D max, S min, S max. Data terkecilnya 15, data terbesarnya 22. S min-nya ya, karena dia cost, maka S min-nya 4, S max-nya 1. Sedangkan untuk kapasitas hard disk, D min-nya 1, ininya 2, S min-nya 1, S max-nya 4. Sehingga kita bisa menuliskan di sini untuk interpolasi, ya, untuk harga K1, K2, K3, K4,
Lalu di sini 4. K1, K2, K3, K4. Jadi karena ini terkecil, sehingga ini sudah bisa langsung 1/4, ini 1. Nah, lalu berapa yang 18? Nah, 18 itu dengan menggunakan rumus tadi itu. Jadi rumusnya tadi, Y skornya, skor data X, ya, itu adalah X min D min dibagi D max min D min kali S max dikurangi S min tambah S min. Belum bisa tulis. Itu di catatan itu ada. Nah, jadi ini 18, D min-nya 15, D max-nya 22 dikurangi 15 kali S min-nya, S max-nya 1, S min-nya 4 tambah 4. Untuk K4 juga sama rumusnya. 19. Jadi ini 19 dikurangi 15 dibagi 22 min 15. 15 ini 1 min 4 tambah 4. Nah, Anda bisa hitung nanti. Lalu untuk kapasitas hard disk, yang 1 ini nilainya 1, yang 2 ini nilainya 4. Lalu yang 1,8 ya sama 1,8 dikurangi 1 dibagi 2 kurang 1 kali 4 min 1 tambah 1. Yang di sini berapa? 1,5 dikurangi 1 dibagi 2 kurang 1 kali 4 min 1 plus 1. Nah, ini tinggal Anda itu. Itu kalau kita menggunakan ini. Nah, tinggal dihitung aja nanti ya. Nah, apa sih keuntungannya gitu ya? Nah, ini pakai X. Nah, ini rumusnya skor X, X min D min, D max, S max min S min plus S min. Ini normalisasi. Nah, apa keuntungannya? Keuntungan dibandingkan dengan normalisasi, normalisasi itu akan berbahaya kalau ada data yang sama dengan 0, terutama di COS. Kalau di COS itu datanya itu terkecil 0, maka itu jadi 0 bagi 0. 0 bagi 0 itu nggak ada di dalam hitungan. Ya. Jadi ini akan berbahaya manakala ada data 0. Atau ada data negatif. Ya. Kalau ada data negatif, ada negatif dan positif, maka skornya akan ada yang negatif. Tetapi kalau ini, apakah datanya negatif, 0 atau positif, dengan interpolasi itu tidak mungkin terjadi, tidak bisa dihitung, atau terjadi keanehan. Di sini akan terjadi keanehan manakala datanya itu ada yang negatif, ada yang positif, atau ada data yang 0 untuk yang COS. Nah, ini data ini lebih umum. Ini tidak mungkin 0 gitu. Nah, itu Anda bisa ini. Nah, nanti minggu depan kita akan melihat contoh yang lebih banyak atau lebih komplit ya, untuk scoringnya ini. Saya kira sementara itu untuk hari ini. Nanti rekamannya akan saya kirimkan. Oke, ada pertanyaan mungkin kalau ada pertanyaan.
Stop sharing. Monggo. Apakah semuanya sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, sudah ya, tidak terlalu sukar. Nah, nanti kita lihat dalam. Oke, saya kira sementara ini, jadi kita lanjutkan 2 minggu lagi. Tanggal berapa ya? 23. Ya, ini saya stop dulu.